Oke, kita masuk ke part 2 ya. Setelah part pertama kita mempelajari tentang reaksi redoks, reduksi oksidasi. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bagian elektrokimia yang pertama, yaitu sel volta ya. Yang reaksi spontan menghasilkan energi listrik. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana kespontanan reaksi itu bisa menghasilkan energi listrik. Sebelum lebih lanjut, yang harus kita pahami ada beberapa istilah. Yang pertama adalah bahwa dalam logam muatan listrik yang bergerak itu adalah elektronnya. Kemudian dalam larutan atau cairan senyawa ion, muatan listrik yang bergerak adalah ion-ion. Jadi kalau pada logam tadi itu adalah elektron, sedangkan pada larutan itu adalah ion-ion. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, ion-ion itu ada dua jenis. Ada kation atau ion positif, ada anion atau ion negatif. Kation yang muatannya positif bergerak menuju ke muatan negatif, sedangkan anion yang muatannya negatif tentu saja bergerak menuju muatan positif ya. Oke, seperti sudah kalian pahami ya, bahwa yang akan kita pelajari yang pertama itu adalah sel volta. Nah, dalam sel volta ini bisa terjadi kespontanan reaksi karena adanya perbedaan potensial ya. Jadi pada gambar ini secara ringkas untuk kita mempermudah memahami bagaimana terjadinya reaksi yang spontan yang mampu menghasilkan listrik. Untuk mempermudah ya, di sini digunakan dua elektroda. Yang pertama adalah zinc atau seng sebagai anoda dan tembaga sebagai katoda. Nah, dua elektroda ini, logam ini ya, dimasukkan ke dalam suatu larutan elektrolit. Pada anoda, larutan elektrolitnya adalah ZnSO4, sehingga larutan tersebut di dalamnya mengandung ion Zn2+ dan SO4 2-. Sedangkan di katoda, tembaga ya, dicelupkan ke dalam larutan CuSO4, sehingga di dalam larutan ini terdapat ion Cu2+ dan ion SO4 2-. Nah, ini adalah elektrodanya ya, dua, yang satu bertindak sebagai anoda dan yang satu lagi bertindak sebagai katoda. Kemudian di anoda, reaksi yang terjadi adalah reaksi oksidasi. Bisa kita lihat di sini kalau diperbesar ya. Di sini terjadi reaksi oksidasi di mana Zn berubah menjadi Zn2+. Seperti sudah kalian pelajari, supaya muatannya sama atau reaksinya ini setara, maka Zn2+ ini harus ditambahkan 2 elektron. Sedangkan di katoda terjadi reaksi reduksi, yaitu Cu2+ menjadi Cu. Nah, di sini Cu2+ plus 2 elektron supaya reaksinya setara. Karena di sini Zn itu ya, dia mengalami oksidasi, maka terjadi penarikan anion. Sedangkan pada katoda terjadi penarikan kation. Kalau kita lihat di sini, Zn menghasilkan elektron, elektron tersebut mengalir ya, elektron tersebut mengalir menuju katoda. Untuk menyeimbangkan muatan dari kedua elektroda ini ya dan larutannya, maka di sini ditambahkan yang disebut sebagai jembatan garam. Ini adalah hal pertama yang harus kita pelajari, nanti akan dijelaskan satu persatu di slide berikutnya ya. Nah, untuk reaksi netnya atau reaksi bersihnya itu Zn plus Cu2+ menjadi Zn2+ plus Cu ya. Kebetulan sama-sama 2 elektron, elektronnya sudah sama sehingga reaksi totalnya seperti ini. Nah, di sini adalah reaksi redoks spontan ya. Jadi reaksi ini menghasilkan listrik, di mana anoda itu reaksinya oksidasi dan katoda reaksinya reduksi. Ini adalah cara mudah untuk kita menghafalkan ya secara ringkas bahwa di anoda itu terjadi oksidasi, sedangkan di katoda itu terjadi reduksi. Oke, dalam sel elektrokimia
selisih potensial listrik antara anoda dan katoda disebut sebagai voltase sel. Ini lebih tepatnya sel volta ya. Kemudian gaya elektromotif atau EMF ini yang menyatakan sebagai potensial selnya. Kemudian kita menggunakan notasi sel atau diagram sel ya di sini untuk menggambarkan kondisi dari sel volta tersebut, dimana kalau kita tadi di reaksi sebelumnya itu Zn sebagai anoda dan Cu sebagai katoda dengan reaksi total seperti ini ya. Zn ini anoda, dia mengalami oksidasi dari Zn menjadi Zn2+, sedangkan Cu ini dia di katoda mengalami reduksi Cu2+ menjadi Cu, dan mereka menggunakan larutan elektrolit ya, Cu2+ 1 molar dan Zn2+ 1 molar. Maka notasi selnya bisa digambarkan sebagai berikut. Zn menjadi Zn2+ dipisahkan oleh 2 garis, Cu2+ menjadi Cu ya. Tanda 2 garis itu untuk memisahkan setengah sel. Maksudnya bahwa setengah sel yang sebelah kiri ini adalah setengah sel dari anoda atau yang mengalami oksidasi, sedangkan yang kanan adalah katoda atau mengalami reduksi. Oke, seperti itu ya. Nah, fungsi jembatan garam ini hubungan elektrolitik antara 2 setengah sel. Maksudnya 2 setengah sel ini adalah sel katoda dan anoda ya, yang melengkapi rangkaian dia untuk menyeimbangkan muatan dari keduanya. Kemudian tabung mengandung larutan garam inert, biasanya KNO3. Jadi di dalam jembatan garam ini ada garam inert yaitu KNO3. Artinya tidak ion-ionnya atau elektron-elektron dari KNO3 ini tidak terlibat ya dalam reaksi yang ada dalam sel volta tersebut. Oke, 2 tipe sel. Yang pertama sel elektrolisis, ini lebih tepatnya ya, ini akan kita pelajari minggu depan. Nah, ini sel volta atau sel galvanik. Pada sel volta atau sel galvanik, elektron bergerak karena reaksi spontan, kemudian memanfaatkan reaksi kimia untuk memperoleh energi listrik. Elektron diambil dari katoda dengan reduksi, mengakibatkan elektron bergerak ke arah katoda, kemudian dapat digunakan sebagai sumber untuk sel elektrolitik. Bagaimana kita tahu reaksi tersebut spontan, kemudian apakah potensial listrik, bagaimana konsentrasi mempengaruhi proses. Di sini dapat dijelaskan melalui potensial selnya ya, atau dia dinyatakan dengan EMF, gaya elektromotif. EMF adalah selisih potensial antara anoda dan katoda. Untuk bisa menentukan potensial sel, kita harus punya potensial elektroda standar. Di sini kita menggunakan H2 ya. Nah, ini dia potensial reduksi standar E0 adalah voltase yang berkaitan dengan reaksi reduksi pada elektroda jika konsentrasi semua zat larut 1 molar dan semua gas pada 1 atm. Untuk bisa menentukan nilai dari potensial potensial reduksi standar dari unsur-unsur yang lain, maka kita harus punya standarnya. Nah, di sini yang digunakan adalah hidrogen 1 molar ya pada zat larut 1 molar dan semua gas pada 1 atm. Nah, di sini reaksi reduksi yang terjadi adalah 2H+ plus 2 elektron menjadi H2 ya. E0-nya bernilai 0 volt. Yang bisa kita gunakan sebagai acuan untuk mengukur potensial zat lainnya. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui bahwa E0 sel dari zat N itu adalah 0,76 volt. Dari mana? Nah, kita bisa menghitung E0 sel itu dengan rumus E0 katoda dikurang E0 anoda, atau boleh juga kalau waktu SMA belajarnya itu E0 reduksi dikurang E0 oksidasi ya. Dalam skema ini kita bisa lihat bahwa di sini ada elektroda Zn dan di sini ada gas hidrogen. Dalam gas hidrogen ada elektroda Pt ya. Kita tahu Pt ini inert sehingga dia tidak bereaksi ya. Nah, untuk notasi selnya di sini Zn berubah menjadi Zn2+, dia mengalami oksidasi sehingga dia bertindak sebagai anoda, sedangkan H+ berubah menjadi H2, dia mengalami reduksi ya. Di sini notasi selnya ada Pt-nya. Pt ini adalah sebagai elektroda inert.
Nah, kita hitung N0 selnya adalah N0 katoda dikurang N0 anoda. Di sini yang bertindak sebagai katoda adalah H+, sedangkan yang bertindak sebagai anoda adalah Zn. Sehingga kalau N0 selnya adalah 0,76 volt, maka N0 yang H-nya itu adalah 0, N0 Zn-nya adalah minus 0,76. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa E0 sel dari Zn itu adalah minus 0,76. Oke, N0 lebih besar dari 0, maka reaksinya spontan. Sehingga reaksi ini kan N0 sel atau N0 total dari reaksinya adalah 0,76, menunjukkan nilainya positif. Berarti reaksi ini spontan atau dapat terjadi dengan sendirinya ya. Kemudian E0 sel pada skema ini, dimana kita menggunakan Cu sebagai katoda, kemudian gas hidrogen sebagai anoda. E0 selnya 0,34, E0 selnya positif, berarti reaksinya spontan ya. Bisa kita buat di sini notasi selnya. H2 menjadi H+ dengan bantuan platina sebagai elektroda inert, kemudian ada Cu2+ menjadi Cu sebagai katodanya. Nah, di sini reaksi di anodanya, reaksi oksidasi H2 menjadi 2H+, kemudian reaksi di katoda atau reaksi reduksinya adalah Cu2+ menjadi Cu. Sehingga reaksi totalnya seperti ini. Oke, kemudian bagaimana E0 dari si Cu bisa kita hitung ya. E0 selnya totalnya adalah 0,34 sama dengan E0 dari katoda, katodanya itu adalah Cu yang ditanya, kemudian E0 dari anoda, anodanya 0 ya, karena kita menggunakan standar H2 yaitu yang E0-nya 0. Sehingga kita bisa dapat bahwa E0 dari si tembaga adalah plus 0,34 volt. Nah, ini bisa kita lihat beberapa data potensial reduksi ya, potensial reduksi standar dari beberapa logam. Yang harus dipahami bahwa E0 adalah untuk reaksi seperti yang tertulis, kemudian reaksi setengah sel adalah reaksi reversibel. Tanda E0 berubah jika arah reaksi dibalik. Jadi kalau misalnya contoh F2 plus 2 M- menjadi 2 F-. Ini plus 2,87. Kalau reaksi kita balik 2 F- menjadi F2 plus 2 elektron, maka dia menjadi minus. Oke. Mengubah koefisien stoikiometri suatu reaksi setengah sel tidak mengubah nilai E0. Jadi bedakan dengan ketika kita belajar termodinamika atau termokimia ya. Kalau misalnya koefisiennya berubah, maka nilai delta H-nya berubah. Nah, kalau untuk potensial sel ya, koefisien stoikiometri itu tidak mengubah nilai E0. Oke, di sini kalau dulu kita pernah belajar ya, yang pernah menghafal pakai jembatan keledai ya, yang bagaimana cara kita menghafalkan potensial beberapa sel. Nah, ini kalau yang paling bawah ya, nilainya paling negatif ini adalah agen pereduksi terkuat ya. Agen pereduksi terkuat atau bisa disebut adalah reduktor yang paling kuat. Nah, ini 0, hidrogen ini adalah titik acuannya ya, atau potensial sel standar yang punyanya hidrogen tadi. Kemudian agen pengoksidasi terkuat atau oksidator terkuat, sehingga yang reduktor terkuat itu nilainya adalah semakin kecil dia semakin bertindak sebagai reduktor terbaik, sedangkan nilainya semakin besar maka dia adalah oksidator terbaik ya. Makin positif E0, makin besar kecenderungan suatu zat mengalami reduksi. Jadi kalau kita punya nilai E0 dari beberapa logam, semakin besar E0-nya, maka dia semakin mudah mengalami reduksi ya. Sedangkan sebaliknya ya. Oke, coba kita buat kalau dia adalah Zn dan Cu seperti skema yang di awal tadi kita pelajari ya. Reaksi seperti ini, maka E0 sel adalah E0 reduksi atau E0 katoda dikurangi E0 oksidasi atau E0 anoda. Seperti kita ketahui bahwa di sini yang bertindak sebagai anoda itu adalah Zn. Zn itu minus 0,34 kan? Di sini
sorry di sini oke, karena tidak dituliskan tadi di awal sudah kita hitung bahwa E0 dari si Zn itu adalah minus 0,34, sedangkan E0 dari Cu itu adalah 0,76, sehingga kalau kita hitung E0 selnya adalah E0 anoda dikurang E0 katoda dikurang E0 anoda, maka katodanya 0,76 dikurang minus 0,34, sehingga di sini jadi positif, sehingga R0 totalnya dari skema antara Zn dengan Cu itu adalah 1,1 volt ya. Oke, sekali lagi saya ingatkan bahwa yang untuk mempermudah ya, maka yang nilainya minus itu dia cenderung di anoda ya, pasti dia ada di anoda karena dia paling mudah mengalami oksidasi dan sebaliknya. Oke, coba kita lihat ya, berapakah potensial sel standar suatu sel elektrokimia dengan elektroda CD dalam larutan 1 molar CdNO3 2 kali dan elektroda Cr dalam larutan 1 molar CrNO3 3 kali. Bisa kita buat di sini, ini sudah diketahui ya dalam tabel beberapa potensial sel dari logam. Untuk CD itu dia minus 0,4, untuk Cr minus 0,74. Nah, nggak usah pusing-pusing ya, tadi kan teorinya banyak sekali ya. Tapi untuk mempermudah perhitungan, kalian bisa lihat bahwa di sini E0-nya itu kan nilainya ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Yang lebih kecil itu umumnya lebih mudah mengalami oksidasi. Berarti kalau dia lebih mudah mengalami oksidasi, dia berperan sebagai anoda. Kita buktikan dari jawabannya. Oke, betul kan, Cr di sini dia lebih mudah mengalami oksidasi. Ditandai dari apa? Kita lihat saja bahwa E0-nya ini dia lebih kecil, lebih negatif, sehingga dia berperan sebagai anoda ya. Oke, sehingga bisa kita hitung katoda dikurang anoda, katodanya 0,4 dikurang minus 0,74. Jadi 0,4 ditambah 0,74 hasil 0,34 volt. Reaksinya spontan. Kespontanan reaksi redoks bisa kita lihat dengan menghubungkan dengan nilai delta G-nya. Nah, kalau tadi kan kita bagaimana cara kita menghitung pakai nilai IMF ya atau E0 sel. Nah, ini gimana kita menentukan reaksi redoks spontananya dari nilai delta G. Oleh sebab itu, kita gunakan persamaan ini ya, delta G. Oke. Nih, delta G ini bisa kita turunkan dengan menggunakan persamaan yang pertama, delta G0 sama dengan min NFE 0 sel ya, min NFE 0 sel. Nah, ini ada persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, bahwa delta G0 ini adalah min RT ln K. Nah, min RT ln K ini kita sudah pelajari ya di bab termodinamika atau termokimia, sehingga kita bisa hitung min RT ln K sama dengan min NFE 0 sel. E0 sel sama dengan RT per NF ln K. Kemudian di sini R-nya 8,314 ya, karena dia energi ya, jadi kita gunakan 8,314 Joule. Kemudian ada suhunya 298 Kelvin ya, karena pada suhu ruang. Kemudian N-nya ini masih dalam bentuk N. Kemudian di sini ada F. F itu tetapan Faraday yaitu 96500 ln K. Sehingga untuk mempermudah bisa kita buat di sini kalau dia pakai ln berarti N0 sel sama dengan 0,0257 per N ln K, atau N0 sel kalau pakai log ya 0,092 per N log K. Nah, untuk delta G sendiri, kalau dia lebih dari 1, maka N0-nya itu pasti positif, maka dia reaksinya spontan ya. Jadi reaksi spontan itu bisa kita tentukan dengan menggunakan dua acuan. Yang pertama adalah delta G. Kalau delta G-nya negatif, maka dia spontan. Atau yang kedua dengan N0 sel. Kalau N0 selnya positif, maka dia spontan. Sedangkan dia akan mencapai kesetimbangan jika delta G-nya itu 0, K-nya sama dengan 1, N0 selnya positif ya. Oh iya, satu lagi acuannya itu nilai K ya. Kemudian kalau delta G-nya positif atau delta 0 selnya itu negatif, maka dia tidak spontan.
Contoh soal, berapakah konsentrasi timbangan untuk reaksi berikut pada 25 derajat Celcius? Reaksinya Fe2 plus 2Ag menjadi Fe plus 2Ag plus. Nah, kita pakai persamaan yang tadi ya, yang ln E0 sel sama dengan 0,0257 V per N ln K. Di sini oksidasinya adalah 2Ag menjadi 2Ag plus ya. Sehingga N-nya adalah 2 ya. N itu adalah jumlah elektron yang terlibat. Oke, kita dapatkan E0 dari Fe itu adalah minus 0,44 dikurang 0,8, dapat E0 nya seperti ini, dapat nilai K. Oke, dari persamaan Nernst dapat dilihat pada efek konsentrasi atau kondisi non-standar ya. Contoh soalnya, apakah reaksi ini akan terjadi secara spontan pada 25 derajat Celcius jika konsentrasi Fe2 plus 0,6 molar dan Cd2 plus 0,01 molar. Kita tuliskan reaksinya. Fe2 plus di sini reduksi, sedangkan Cd oksidasi ya. N-nya 2 ya. E0 ada E0, masih sama ya, E0 sama dengan E0 katoda dikurang E0 anoda. Sehingga minus 0,44 dikurang minus 0,4. Ini datanya dari mana, Bu? Dari tabel potensial sel ya. Jadi sudah ada datanya. E0 nya minus 0,04 ya. Kita hitung nilai Q-nya. Karena E-nya lebih besar dari 0, maka dia reaksinya spontan ya. Oke, ini bisa kalian baca sendiri ya. Nah, ini saya akan jelaskan yang ini karena ini soalnya agak beda ya. Sel konsentrasi memiliki setengah reaksi yang sama dalam tiap-tiap sel, namun berbeda konsentrasinya. Contohnya, apakah reaksinya akan terjadi secara spontan jika Ag plusnya 0,1 molar dan Ag plus ini 0,01 molar. Nah, dibuat potensial selnya seperti ini. Maka kita buat di sini ada Ag yang mengalami oksidasi dan Ag yang mengalami reduksi ya. Dia sama-sama Ag, tapi beda dalam hal konsentrasi, sehingga kita bisa hitung E0 selnya. Jelas E0 nya 0 ya. Karena apa? Karena dua-duanya yang digunakan adalah logam yang sama, sehingga potensial selnya sama. Karena potensial selnya sama, pada yang E0 yang reduksi itu minus 0,799, pada E0 oksidasi kan tinggal kita balik aja ya. Jadi minus min 0,799. Jadi dia E0 nya itu 0 ya. Tapi dia berbeda di konsentrasi, sehingga kita buat dia rumusnya sesuai ini. Nih, ln Q ya. Pada ln Q atau log Q ini, maka Q-nya adalah konsentrasi oksidator ya, dikurangi konsentrasi reduktor. Konsentrasi oksidatornya adalah 0,1 dan konsentrasi reduktornya adalah 0,01. Sehingga kita bisa dapat nilai E-nya ini minus 0,059. Karena E-nya ini minus, berarti dia non spontan ya. Oke, untuk baterai dan seterusnya ini bisa kalian baca sendiri. Untuk elektrolisis akan kita pelajari minggu depan. Oke, demikian videonya ya. Materi untuk minggu ini selesai sampai di sini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah, nanti akan coba dijelaskan. Dan jangan lupa untuk mempermudah kalian memahami materi-materi ini ya, kalian bisa mengerjakan soal-soal. Jadi semakin banyak mengerjakan soal, maka kalian akan semakin mudah memahami materinya ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin.